Oke, kita lanjutin yang kemarin. Ini kan kalau dilihat basic banget ya, yang part 1 kemarin. Nah, terus kelihatannya mungkin dari segi looks agak sedikit kurang mungkin ya untuk beberapa orang. Nah, kita akan bikin sedikit variasi di sini. Pertama, kita akan pakai yang namanya Tiren. Jadi di atas sini ada yang namanya Tiren. Tiren ini gunanya untuk kita bikin semacam landscape atau semacam environment di Roblox Studio kita. Nah, di sini kita klik generate. Ukurannya mungkin kita gedein dikit ya. Ini kan kelihatan nih batasnya nih agak sedikit kecil. Jadi sini mungkin bikin 500 misalnya untuk X yang bagian merah di sini. Y yang bagian atas, kedalamannya mungkin tingginya 32, mungkin agak sedikit kecil ya kalau 32 doang, segini doang ya. Mungkin di sini kita ganti 100 saja. Lalu Y-nya ganti 500 juga. Oke. Jadi ini ukuran Tiren ya. Ada batas putihnya di sini bisa dilihat. Lalu di sini ada biomes untuk komponen-komponen yang akan kita pasang di dalam. Apakah dia nanti ada salju, apakah ada nanti kayak canyon gitu, air kah, atau ada komponen-komponen lainnya di sini. Tapi tenang aja, ini nanti bisa diedit lagi di dalam. Kita generate dulu aja. Oke, ini udah kelihatan tampilannya segini. Tentunya dia nggak begitu rata, tapi karena kita udah ada Tiren di sini, jadi untuk base plate yang kemarin, aku hapus aja deh, biar pure Tiren seperti ini. Oke, sebenarnya gede banget sini, cuman nggak apa-apa lah. Nah, lalu di sini kita akan buat sedikit variasi, terutama untuk area di sini, karena kita mau area sini nanti kayak area lava gitu. Jadi kita ke bagian edit untuk Tirennya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada kayak lekukan-lekukan kayak gitu. Ini nandain kalau kayak mesh atau trees-nya itu nggak rata gitu. Nah, di sini kita pakai paint dulu aja. Lalu yang akan aku paint di sini, coba kita lihat. Ada beberapa material di sini. Mungkin kita cari material yang mendekati kayak untuk lava-lava gitu kali ya. Di sini kita bisa pakai crack lava. Crack lava tuh kayak yang merah-merah ini harusnya. Jadi sekitaran sini kita bikin crack lava gini aja. Gini, kalau nandain kalau area sini tuh area lava gitu. Oke. Lalu untuk lava yang kemarin itu mungkin transparansinya kita kecilin dulu. Mana nih transparansinya, kita bikin agak sedikit transparan dulu biar kelihatan belakangnya. Karena nanti aku bakal hilangin untuk lava partnya, tapi kita akan ganti dengan lava-lava seperti ini yang nanti itunya. Jadi dari lantainya langsung nanti. Oke. Oke, kalau lavanya udah, ini di close dulu aja untuk tirennya. Nanti kalau misalnya mau edit-edit lagi, baru dibuka lagi tirennya. Kayak gini. Soalnya kalau kita lagi edit tiren kayak gini, kita nggak bisa nih gerakin kayak lava part kita yang merah ini nih. Atau kita mau gerakin blok-blok kita yang ada di sini nih, part-part kita nih. Part A, part B, ini nggak bisa karena kita masih masuk tiren editor untuk edit-edit tirennya. Makanya ini kalau kita mau ngerubah-ngerubah part yang ada di sini, itu kita harus close dulu untuk tiren editornya. Oke. Nah, kalau udah di lava sini kita akan bikin semacam kayak api gitu biar crack lavanya itu kelihatan agak lebih realistis. Dan kalau dilihat dia permukaannya agak nggak rata ya. Mungkin nanti kita akan bikin dia agak sedikit ke atas, cuman nanti aja. Jadi di lava ini kita akan tambahkan yang namanya fire. Oke. Jadi di sini kalau dilihat ada apinya nih. Tapi dia munculnya di tengah-tengah. Tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah kotaknya, tengah-tengah kotak lavanya. Tengah-tengah part lavanya. Dan kalau kita klik kanan duplicate di sini, fire-nya ini itu kita nggak bisa gerakin sama sekali. Jadi dia cuma ada di sini doang gitu. Nah, ini bukan yang kita mau. Jadi di sini pertama aku bakal bikin beberapa api di sini. Tapi caranya itu bukan seperti ini. Caranya adalah di lavanya kita harus tambahkan dulu yang namanya attachment.
Oke. Nah, yang bisa kita pindahin ini adalah attachment ini, yang kayak bulatan hijau ini. Nah, kita gerakin di beberapa titik, misalnya di sini. Lalu kita duplikat aja, Ctrl D atau Ctrl D. Sini aku pasang di beberapa titik, random aja. Nggak perlu berurutan banget. Nggak perlu rapi-rapi banget. Malah kalau terlalu rapi kayaknya agak aneh juga ya untuk api-apinya ini. Nah, di sini udah ada 6 atau 7. Ya, ada banyak lah attachmentnya. Nah, masing-masing attachment ini kita bakal pasang yang api ini. Jadi kita akan tambahkan fire di masing-masing attachmentnya seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa bikin kayak fire-nya dengan attachment-nya bikin satu template dulu, sisanya tinggal diduplikat biar nggak usah nambahin satu-satu manual seperti ini. Oke. Nih, kalau udah ditambah dilihat ya, udah kelihatan sini. Apinya udah ada nih. Kecil-kecil tapi. Nah, di sini apinya kita pilih semua pakai CTRL. CTRL diklik aja satu-satu. CTRL-nya ditahan sambil diklik fire-nya seperti ini. Lalu di sini kita akan atur untuk ukurannya. Karena ini kecil banget. Kita atur 15 deh. 15 masih terlalu kecil, mungkin 30. Oke, ini lebih kelihatan lebih oke sih. Ya 30. Mungkin ada beberapa yang mau ganti-ganti untuk warna apinya, itu juga boleh kalau misalnya mau coba-coba diganti ya warna-warna apinya di sini. Nah, di sini aku bakal pakai yang merah aja. Ini ada primary color sama ada secondary colornya juga. Kalau misalnya mau dalamnya warnanya agak beda gitu, biru atau apa gitu. Nah, ini kalian bisa variasikan lah untuk ini. Oke, ini udah. Nah, tinggal kita coba bikin edit untuk sedikit permukaannya. Di sini kita ada yang namanya buka tirin editor lagi. Ada yang namanya sculpting di sini. Sculpting itu kita bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Nah, di sini strength-nya akan aku kurangin seperti ini. Lalu dengan lingkaran ini, aku akan bikin kayak di sekitarannya aku bakal add kayak gini. Brush size-nya segini udah cukup. Strength-nya nggak perlu gede-gede supaya nanti kita bisa bikin seperti ini. Tapi yang akan kita pakai itu material si crack lava sama kayak yang tadi. Jadi kita bakal kayak sculpting, kita bakal tambahkan ketinggian di sini, ketinggian di area sini. Oke. Nah, jadi kayak gini. Kita klik, tahan, tarik-tarik aja di sini. Nah, kalau dilihat, nah cuman di sini kalau bisa sih jangan terlalu maksudnya jangan terlalu tinggi sampai nutupin ininya sih sebenarnya apa kotak dari si lava kita nih, karena nanti untuk sentuhan lavanya itu nanti dia akan berdasarkan lava part ini. Jadi kalau kita nyentuh lava part ini kayak kemarin kan karakternya bakal mati gitu ya, tapi kalau misalnya dia ketutupan seperti ini nantinya kita nyentuhin itu karakter kita nggak bakal mati gitu. Coba kita praktekin aja nih. Jadi kalau misalnya nyentuh yang ada garis merahnya kan dia bakal dead kayak gini ya, tapi kalau misalnya nyentuh yang nggak ada garis merahnya seperti yang ini nih tuh, itu kita nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Itu agak aneh gitu jadinya. Makanya di sini biarpun kita tambahin di sini ya, kita tambahinnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kita subtract aja kayak gini. Pakai subtract, kita kurangin sedikit tuh seperti ini, kita kurangin tuh, sehingga permukaannya nggak rata, tapi tetap kalau kita jatuh tetap bakal mati gitu. Oke. Kita kurangin dikit sini. Bagian luarnya mah nggak gitu kenapa-kenapa, toh kita nggak bakal bisa lompat sampai ke area sana juga gitu. Nah, kalau udah di sini kita bikin lavanya di sini, transparansinya kita kurangin lagi supaya full yang kelihatan cuman api-api aja di sini. Mungkin kalau ngerasa kurang gitu ya, ini tiran editornya jangan lupa di close dulu. Ngerasa apinya kurang bisa diduplikat lagi attachmentnya seperti ini. Cuman ya kalau bisa sih jangan terlalu banyak juga sih. Kalau terlalu banyak juga nantinya malah berat gitu nanti gamenya.
untuk partikelnya. Nah, seperti ini. Untuk part-partnya juga mungkin kita ganti ya, biar kelihatan agak beda. Ini kan materialnya sekarang plastik kan. Mungkin kita ganti aja biar kelihatan kayak rek lava gitu misalnya. Kan? Biar kelihatan menyatu lah sama environmentnya gitu. Ini juga float partnya juga materialnya kita ganti materialnya sama rek lava juga. Kayak gini. Mungkin warnanya bisa diganti-ganti gitu, misalnya warnanya agak kayak kalau lava udah kayak crack lava yang udah mendingin gitu, mungkin warnanya lebih cenderung abu-abu seperti ini sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ganti warna lain juga, it's okay. Nah, kayak gini. Sehingga kelihatan dia lebih menyatu gitu. Tentunya ini bisa kita turunin sedikit karena ini kita klik barengan sama environmentnya biar kita bisa turunin bareng, karena ini terlalu ketinggian kayaknya. Nah, udah jadi. Spawn locationnya kita taruh di sini masih sama. Dan sekarang kita bisa lihat kalau ini sekarang udah jauh lebih better gitu. Tuh, dia akan tetap hilang seperti ini. Dan untuk lava partnya yang merah itu udah nggak kelihatan, tapi biarpun nggak kelihatan dia tetap membaca collisionnya, tenang aja, dia tetap ngebaca sentuhannya. Jadi script kita sebelumnya itu bakal tetap masih jalan dengan tampilan yang berbeda seperti ini. Oke, paling itu aja. Penasaran sih kalau teman-teman bikin variasinya nanti seperti apa. Mungkin teman-teman bisa bikin yang lebih bagus atau lebih menarik gitu kan. Share aja hasil dari kalian kayak gimana nanti. Kalau ada pertanyaan juga boleh dicantumin ya di kolom komentar. Dan kalau pengen tahu video-video kita selanjutnya dari Neotech, mungkin jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Bye.